bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku. Kalau dampaknya tak begitu merugikan masyarakat secara luas, termasuk pihak korban, itu bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu, tidak terus semua diproses pidana. Dari sisi perusahaan perkebunan, tidaklah terlalu merugi. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani. Pada tahun 2009, Nenek Minah mulanya iseng memetik 3 butir kakao di lahan perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan di Banyumas, Jawa Tengah saat memanen kedelai. Kedapatan oleh mandor, ia mendapat panggilan polisi sepekan kemudian hingga berujung di pengadilan. Hakim kemudian memvonisnya 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Kasus ini cukup heboh dan publik bereaksi, mempertanyakan rasa keadilan saat itu. Secara tidak langsung, kasus ini telah mengawali restoratif justice menjadi populer di negeri ini. Sama halnya dengan rezim pemulihan aset atau aset recovery regime. Pemulihan keadilan atau restoratif justice merupakan paradigma baru dalam hukum pidana modern. Hukum pidana klasik yang selama ini mendominasi pola pikir masyarakat dan penegak hukum di dunia sudah beralih ke hukum pidana modern yang tidak lagi mengedepankan pemenjaraan atau pidana badan sebagai efek jera dalam penjatuhan hukuman, melainkan pemulihan keadilan dan pemulihan aset kejahatan. Kalau hukum pidana klasik mengutamakan pemenjaraan sebagai hukuman pidana yang menjerakan sebagai bentuk balas dendam, sebagaimana asas lex talionis, maka hukum pidana modern tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan berorientasi pada 3 keadilan, yaitu keadilan kolektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Pemahaman restoratif justice dalam konteks modern sebenarnya diawali sekitar tahun 1970-an sebagai bentuk mediasi atau rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Hampir mirip dengan kasus Nenek Minah. Pada tahun 1974, Mark Yonsey, seorang petugas probation atau masa percobaan di Kanada, berinisiatif mengatur agar 2 remaja pelaku tindak pidana bertemu langsung dengan korban mereka dalam kasus vandalisme dan setuju untuk membayar ganti rugi. Respons positif korban dalam kasus tersebut menjadi program rekonsiliasi antara korban dan pelanggar yang pertama berhasil di Kitchener, Ontario, Kanada. Berita tentang kasus tersebut kemudian menyebar ke seluruh Kanada, Amerika, dan Eropa dengan berbagai istilah dan penamaannya. Sejak saat itulah pemikiran tentang restoratif justice modern mulai berkembang. Akan tetapi sebenarnya, restoratif justice tersebut sudah dikenal dalam praktek hukum adat kuno di berbagai budaya suku bangsa hampir di seluruh dunia, termasuk hukum adat di Indonesia dengan berbagai penamaan yang berbeda sesuai pemahaman masing-masing bangsa. Memang dalam praktek penerapan restoratif justice tidak sama di beberapa negara. Tahu, Pak.
belum? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Justice. Waduh, saya kurang tahu tuh ya. Pada tanggal 17 Oktober 2012, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Kemenkumham membuat nota kesepakatan bersama tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice. Nota kesepakatan bersama itu melahirkan definisi pertama tentang restoratif justice yang tertera di pasal 1 ayat 2. Keadilan restoratif atau restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Kalau menurut saya RJ ini adalah merupakan sebuah dalam hal penegakan hukum itu adalah penyelesaian suatu perkara di luar daripada pengadilan. Adalah tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tapi lebih utamakan lagi adalah unsur yang lain adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Prinsipnya itu mengedepankan ya asas perdamaian, asas-asas untuk pemulihan kembali keadaan yang melibatkan mulai dari para pelaku, korban, keluarga pelaku maupun masyarakat yang berkepentingan. Dengan mencapainya suatu perdamaian, baik melalui ganti rugi ataupun tanpa ganti rugi, semua proses itu bisa selesai dan saling memaafkan. Restoratif justice ini pada prinsipnya ingin memulihkan seperti keadaan semula dengan sama-sama pihak-pihak yang terlibat dalam pidana itu merasa semuanya diuntungkan. Restoratif justice itu sebetulnya konsep yang mengoreksi ya. Itu bagian dari koreksi terhadap konsep lama yaitu retributive justice. Kalau di konsep yang lama, hukum atau penghukuman pidana itu munculnya sebagai sebuah balas dendam, sekejam mungkin, lalu mau mengedukasi publik dengan cara menakut-nakuti. Jadi kalau Anda melakukan kesalahan, maka ada hukuman yang kejam sekali. Ada sejumlah catatan terhadap retributive justice tadi itu. Nah, salah satunya yang juga penting adalah sisi bahwa negara atau kekuasaan ketika melakukan penghukuman jangan hanya kepada pelaku, tetapi juga harus melihat sisi korban atau dampak yang lebih luas misalnya di masyarakat.